Tugas analisis molekuler, isolasi gen DNA babi dan deteksinya. Daging babi merupakan salah satu hewan ternak yang dikembangbiakan untuk menghasilkan daging. Daging babi memiliki ciri-ciri bau yang khas, dagingnya lebih nourishnya dan kawan-kawan. Deteksi kontaminasi babi pada olahan daging dengan metode polymerase chain reaction atau PCR. Daging babi mengandung vitamin, mineral, dan penting seperti tiamin, selenium, zinc, vitamin B12, dan juga zat besi. Sri dan LV 2022. Meskipun memiliki kandungan vitamin dan mineral, daging babi dianggap tidak boleh dikonsumsi. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan seperti risiko penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau zoonosis, pertimbangan agama, potensi toksisitas makanan, dan kemungkinan adanya pemalsuan label pada produk daging yang mungkin tidak sesuai dengan kandungannya. Deteksi kontaminasi babi dalam olahan daging memerlukan metode yang andal, sensitif, dan canggih. Berbagai metode analisis telah dikembangbiakan untuk mendeteksi pemalsuan daging atau makanan yang terdapat dalam produk olahan daging seperti tes sensorik, analisis kromatografi, immunoassay, teknologi dan pengendaran cerdas, metode kolorimetri optik, teknologi deteksi cepat optik modern, dan teknologi analisis DNA. Salah satu metode yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah metode pendekatan berbasis DNA, yaitu PCR atau polymerase chain reaction. Primer sitokrom B seringkali digunakan dalam analisis deteksi DNA babi dengan menggunakan PCR karena memiliki kepekaan yang tinggi dalam mendeteksi DNA babi. Penelitian. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca analitik, inkubator, mortar, dan alu. Mikropipet, vortex, sentrifuge, dan spatula. Penanganan listrik, penangas listrik, PCR, mini PCR atau elektroforesis atau blue gel ITM, dan UV transliminator. Preparasi sampel, sampel bakso sapi atau BS dan bakso babi atau BB. Yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari pasar swalayan, sedangkan sampel bakso BA yang akan dianalisis berasal dari pedagang kaki lima di sekitar Bandung. Lanjut, isolasi DNA. Ekstraksi dan isolasi DNA dilakukan dengan menggunakan kit gen jet genomic DNA purification atau thermo-Fisher scientific. Sampel yang telah dihancurkan dalam tahap sebelumnya kemudian ditimbang sebanyak 20 mg dan dimasukkan ke dalam tube sentrifugasi kapasitas 1,5 mili. Ekstraksi dimulai dengan penambahan 180 mikroliter digestion solution ke dalam sampel. Setelah disuspensi, sampel kemudian ditambahkan 20 mikroliter proteinase K solution, dihomogenisasi dan diinkubasi pada suhu 56 derajat Celcius selama 3 jam. Sebanyak 20 mikroliter RNase A solution ditambahkan ke dalam sampel, dihomogenisasi dan diinkubasi pada suhu ruang selama 10 menit. Sampel kemudian dihomogenisasi dan diinkubasi pada suhu ruang selama 10 menit. Sampel kemudian ditambahkan 200 mikroliter lysis solution, dihomogenisasi selama 15 detik, ditambahkan 400 mikroliter etanol 50% dan dihomogenisasi kembali. Lisat yang terbentuk dipindahkan ke dalam DNA purification kolom yang berada dalam collection tube. Sampel kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 6000 kali gram selama 1 menit. Larutan yang berada di collection tube dibuang, ditambahkan 500 mikroliter was buffer 1 dan disentrifugasi dengan kecepatan 8000 kali gram selama 1 menit. Larutan yang berada di collection tube dibuang, ditambahkan 500 mikroliter was buffer 2 dan disentrifugasi dengan kecepatan 12.000 kali gram selama 1 menit. DNA purification column dipindahkan ke dalam tube sentrifugasi, ditambahkan 200 mikroliter elution buffer untuk mengelusi DNA, diinkubasi pada suhu ruang selama 2 menit dan disentrifugasi dengan kecepatan 8.000 kali gram selama 1 menit sampel DNA. Selanjutnya ke amplifikasi DNA dengan menggunakan PCR. Sequence primer gen cytochrome B untuk amplifikasi PCR yaitu urutan basa forward 5GCC TAA-ATC TCC CCT CAA TGG TA3 dan urutan basa reverse 5ATG AA GAG AAT AGA TTT TCG 3. 12,5 mikroliter PCR mix solution MgCl2 DNTPS TAC DNA polymerase dan loading.
dimasukkan ke dalam tube PCR, kemudian ditambahkan 7,5 mikroliter DNA sampel, 2,5 mikroliter masing-masing primer reverser dan forward, serta ditambahkan nuclease-free water lalu dihomogenisasi. Sampel yang akan diamplifikasi kemudian dimasukkan ke dalam PCR kondisi denaturasi awal yaitu suhu 94 derajat Celcius selama 4 menit. Dilanjutkan dengan denaturasi sebanyak 35 siklus pada temperatur 94 derajat Celcius selama 30 detik. Penempelan awal pada suhu 56 derajat Celcius selama 40 detik, extension pada 72 derajat Celcius selama 30 detik, serta final extension pada suhu 70 derajat Celcius selama 5 menit. Deteksi kontaminasi babi pada olahan daging dengan metode polymerase chain reaction. Forensis produk PCR. Hasil amplifikasi produk PCR kemudian dianalisis dengan 2% gel agarosa dalam tie buffer 0,5 sebelum dimasukkan ke dalam sumur gel. Hasil amplifikasi ditambahkan dengan loading dye. DNA ladder 100 BP dimasukkan ke dalam sumur sebagai marker. Elektroforesis dilakukan selama 40 menit dengan voltase 100 V. Hasil elektroforesis berupa keberadaan DNA band atau pita DNA diamati menggunakan UV transluminator. Pembahasan. Analisis kontaminasi DNA babi dilakukan pada sampel daging olahan, yaitu bakso, yang didapatkan dari beberapa tempat di Bandung, untuk mengkonfirmasi sampel bakso sapi kemasan, yang berasal dari pasar swalayan, dan bakso sapi yang berasal dari pedagang kaki lima. Tidak terkontaminasi oleh daging babi. Selain itu, dalam penelitian ini juga dianalisis bakso babi kemasan, yang berasal dari pasar swalayan, sebagai kontrapositif dan campuran dari BS dan BB, untuk pengujian sensitivitas. Setelah dilakukan isolasi DNA dan amplifikasi dengan menggunakan PCR, hasil amplifikasi sampel dianalisis dengan menggunakan elektroforesis. Elektroforesis gel sering digunakan sebagai analisis akhir di mana produk PCR divisualisasikan pada gel agarosa berdasarkan ukurannya sehingga tidak memberikan hasil kuantitatif. Berdasarkan hasil visualisasi pita DNA dengan menggunakan elektroforesis pada agarosa 2% yang ditunjukkan pada gambar 1, pita DNA pada sampel yang mengandung daging babi yaitu BB dan BC menghasilkan pita dengan ukuran sekitar 200 BP yang merupakan fragmen dari gen CTB. Sementara itu, sampel BS dan BA yang merupakan daging olahan bakso sapi kemasan dan bakso sapi pedagang kaki lima menghasilkan pita dengan ukuran yang berbeda dengan BB dan BC dengan ukuran di bawah 200 BP. Hasil ini menunjukkan pita yang terbentuk kemungkinan besar berasal dari primer serta komponen PCR lain tidak teramplifikasi. Teknik PCR yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan primer spesifik untuk identifikasi kontaminasi DNA babi pada sampel daging olahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa deteksi DNA babi menggunakan PCR dengan primer CTB dapat dilakukan karena metode ini sensitif, spesifik, dan relatif mudah dilakukan. Meskipun demikian, visualisasi dengan menggunakan elektroforesis atau blue gel TM dapat menggunakan agarosa dengan konsentrasi 1% sehingga pita-pita ladder marker dan DNA dapat teridentifikasi dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.